pasrahin sama Allah aja, sama penegak hukum juga. Karena kan gini, dari kemarin kan setiap saya ketemu sama teman-teman selalu banyak pertanyaan, yang pertanyaannya sebenarnya hampir sama, yang mungkin yang tadinya saya bilang saya tidak mau jawab kan gitu. Saya nggak mau jawab tentang masalah maaf memaafkan itu, biarkan antara saya sama Allah aja yang tahu. Tapi di sini saya ingin bilang, saya tidak ada dendam. Saya sudah, istilahnya saya nggak dendam sama mereka. Saya sekarang udah nggak benci sama mereka. Saya maafkan semua kesalahan mereka, tapi prosedur hukumnya dijalankan dengan baik, dengan semestinya. Kenapa? Harapannya kita sebagai warga Indonesia kan tidak ingin ada orang yang istilahnya melakukan kesalahan terus tidak mendapatkan hukuman. Jadi nanti kita takut dong hidup di negara ini kan. Itu aja sih. Jadi udah, saya nggak nuntut apa-apa kok, yang penting udah dijalanin aja prosedur hukumnya sampai selesai. Udah, itu aja. Saya sudah maafkan, saya tidak dendam, saya tidak benci dengan mereka. Malah kalau memang orang tuanya sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Tanggapan kamu dong soal pernyataan Ray yang bilang dia berterima kasih pada kamu bahwa setelah masuk penjara dia bisa memetik hikmah dengan menggunakan hijab. Alhamdulillah, berarti kan yang dibilang sama suami saya benar. Yang dulu kamu pernah bilang apa sekarang? Aku pernah bilang kalau misalnya hukuman itu dalam Islam itu atau mungkin dalam agama manapun bisa menjadi hadiah buat kita gitu. Hadiah dalam arti mungkin ketika kita dihukum, kita jadi sadar kita tidak mau berbuat jahat lagi sama orang lain. Hadiah ketika kita dihukum, mendapatkan teguran, mendapatkan saksi, kita jadi sadar kalau misalnya kita melakukan kejahatan berarti hukumannya ini. Dan ketika dihukum berarti dia tidak melakukan kejahatan dan akhirnya tidak ada lagi orang yang dirugikan. Tapi yang terpenting insya Allah semua yang kita lakuin kan atas dasar kita sama Allah. Jadi ibadah cuma kita sama Allah yang tahu. Jadi ya hasilnya seperti apa nanti pengadilan ya itu rahasia Tuhan. Dan yang pasti itu semuanya terbaik buat kita gitu. Bang, terakhir maaf ya Tuhan. Terakhir. Saya baru dapat kabar katanya ada rencana Ray Utami yang kemarin kan si Pablo yang izin keluar. Dan ini rencananya katanya Ray Utami mau mengajukan izin keluar juga untuk menjenguk anaknya yang kebetulan sedang sakit juga. Nah, mungkin ada tanggapan dari apa? Iya. Jadi kembali lagi, artinya mekanisme seorang tahanan mohon izin untuk meninggalkan tahanan karena hal-hal yang luar biasa kan sudah diatur. Ya. Sekarang tinggal tergantung apakah pejabat yang berwenang dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan mengabulkan apa tidak. Namanya juga permohonan kan, bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Jadi semuanya tergantung kepada bagaimana kebijakan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan mengabulkan apa tidak. Tapi kembali lagi, hendaknya kasus Pablo menjadi pelajaran bagi majelis hakim sebelum mengabulkan permohonan seseorang. Saya kira seperti itu. Berarti dari masalah yang memaafin ke masalah ya Ray izin karena kalau anaknya saya sendiri secara pribadi. Ya, kalau saya berdua ya saya pasti ucapin mudah-mudahan anaknya cepat sembuh ya. Saya kan juga punya anak ya, gitu kan. Ini jadi pembelajaran juga sebagai orang tua. Kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu dipikir berjuta-juta kali, kasihan anak kan jadi korban gitu ya. Makanya saya melakukan prosedur hukum yang jelas. Saya doakan semoga anaknya cepat sembuh, dan kalau memang dia harus izin, saya malah berharap izinnya disetujui agar dia bisa menjenguk anaknya yang sedang sakit ya, karena dia mempunyai hak juga untuk menjenguk anaknya, bertemu dengan anaknya. Caranya seperti apa tidak apa-apa selama prosedurnya mengikuti aturan hukum yang berlaku, yang benar-benar dilakukan untuk menjenguk anaknya. Bapak ada rencana mau menjenguk juga Bapak? Boleh kalau seandainya, kalau saya ketemu, saya kalau misalkan saya ketemu sama anaknya kan anaknya nggak salah, anaknya nggak dosa, anaknya salah apa kan nggak tahu apa-apa, masih kecil ya gitu. Apalagi saya juga senang sama anak-anak. Di luar saya punya anak, dari dulu saya memang senang sama anak-anak. Jadi anaknya itu nggak salah, anaknya nggak dosa. Jadi kalau saya ketemu ya malah saya pasti akan samperin kalau saya tahu anaknya yang mana gitu kan, pasti
akan tetap bisa lah, saya punya kasih sayang seorang ibu, sebagai seorang ibu saya pasti bisa menyayangi juga gitu. Tapi tetap ingat prosedur hukum berlaku untuk siapapun ya gitu, di Indonesia ini, dimanapun di dunia ini, siapapun yang bersalah tetap harus melakukan prosedurnya kok, di prosedurnya tetap dilakukan aja gitu secara. Tapi apa sih membuat sampai akhirnya sebegitu ikhlas gitu, sampai sudah ini kan otomatis sudah membuat lama dirimu lemah, sangat membuat sakit gitu ya, tapi akhirnya dirimu yang mau gitu ikhlas semuanya. Gimana ya, sebenarnya kan Butuh berapa lama ketika akhirnya ya udah gue seperti ini, batasan ini gue bisa maafin, bisa mengikhlaskan. banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, semoga aku dikasih banyak kesabaran gitu kan. Aku juga manusia biasa, pasti semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya, tapi kesalahannya itu batasannya di mana gitu. Tapi yang jelas semua udah saya serahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya ikhlas ngejalaninnya gitu. Saya juga mendoakan mereka kok, mendoakan agar mereka benar-benar bertobat di jalan Allah, dan ini menjadi masalah terakhir dan tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan, hal-hal jahat yang dilakukan lagi. Cukup sampai di sini gitu. Itu aja sih, saya ikut bantu mendoakan. Ya gimana ya, tadinya kan saya nggak mau ngomong gini, tapi ini pertanyaan ini terus masuk ke saya dari teman-teman, jadi ya sekarang saya jawab. Semua teman-teman sekarang udah tahu kayak gitu ya, sama muslim dan muslimah kita harus sama-sama saling mendoakan untuk hal yang baik. Doakan saya akan selalu ikhlas menjalani semuanya selama prosedur hukumnya dijalankan dengan baik dan semestinya sesuai aturan yang ada. Ya saya sangat-sangat berharap malah dia mendapatkan izin untuk menjenguk anaknya. Semoga anaknya lekas sembuh, sehat, tumbuh kembangnya juga sempurna. Amin. Oke.